Bab 191 meminta kecocokan. Tang Wulin dan Gu Yue bertukar pandang. Dan mata mereka mencerminkan emosi orang lain saat ini, syok. Atribut astrologi. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Tetapi kekuatannya jelas. Xie, yang memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka, memiliki kekuatan jiwanya tersegel selama 5 detik. 5 detik adalah banyak waktu di mana mereka dapat mencapai banyak hal. Bahkan Tang Wulin bahkan tidak yakin bahwa dia bisa melawan roda belakang Su Xiaoyan. Bisakah kamu masih bertarung setelah menggunakan Starwell dengan kekuatan penuh? Tanya Gu Yue. Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Enggak. Saya tidak akan bisa bergerak begitu saya menggunakan Starwell. Jika tidak, segelnya akan terurai dan kekuatannya akan melemah. Kemampuan ini paling baik digunakan dalam koordinasi dengan tim. Namun, menurut catatan klan saya, atribut astrologi akan mendapatkan lebih banyak kemampuan seiring kultivasi saya berkembang. Ini hampir seperti cincin jiwa kedua, seolah-olah aku memiliki jiwa bela diri kembar. Sayangnya, pada siang hari saya sangat lemah dan hanya bisa menggunakan staf es saya. Seperti yang diharapkan, kekuatan yang lebih besar datang dengan batasan yang lebih besar. Su Xiaoyan tidak bisa bergerak ketika dia menggunakan bintangnya. Juga tidak bisa melancarkan serangan lain. Yang terburuk, itu hanya bisa digunakan di malam hari. Pembatasan ini terlalu berlebihan. Tetapi meskipun demikian, potensi kemampuan ini dalam pengaturan tim sangat mengagumkan. Mereka dapat mengubah air pasang di saat-saat penting yang dibelikan Starwell, memungkinkan mereka untuk meraih kemenangan. Mereka bisa melakukan banyak hal dalam 1 detik. Aku bersumpah pada bibiku yang hebat, itu luar biasa. Kata Xie pahit. Senyum manis menghiasi bibir Su Xiaoyan. Staf es Starwell-nya menyala sebentar. Dan cahaya keemasan dan belenggu dingin pada Xie dengan cepat menghilang. Sebenarnya, dia tidak bisa mempertahankan segel lagi. Jika lawannya terlalu kuat, akan sangat mahal untuk mempertahankan segel mutlak seperti itu. Jika lawannya berjuang melawan belenggu itu, mereka mungkin bisa dengan mudah membebaskan diri setelah 1 atau 2 detik. Tang Wulin memberi acungan jempol kepada Su Xiaoyan. Keterampilan jiwa pertamanya, Starwell Success, adalah tambahan yang bagus untuk tim. Itu adalah jiwa bela diri mistis yang ditemukan di benua Douluo mistis. Benar saja, tidak ada yang mustahil di negeri ini. Sayang sekali kita tidak punya cara untuk mengubah hari menjadi malam. Kalau tidak kita mungkin bisa memberi kejutan yang menyenangkan bagi Guru Wu. Kata Xie dengan tubuh gemetar. Tubuhnya masih terasa agak kaku. Belenggu-belenggu itu adalah perpaduan atribut astrologi dan es. Tidak mungkin nyaman untuk dikendalikan oleh mereka. Tang Wulin tersenyum. Itu tidak masalah. Kita dapat menemukan Guru Wu dan Spar sekarang. Tidak mungkin dia akan menolak. Dia bertukar pandang dengan Xie. Dan kilatan jahat segera muncul di kedalaman mata mereka. Xie tidak tahan menjadi satu-satunya yang menerima kemampuan jahat seperti itu. 1 detik penyegelan absolut, hehe. Mungkin kita akan bisa mengejutkan Guru Wu. Pada saat berikutnya, keempat duduk bersila dalam pemahaman diam-diam dan mulai bermeditasi. Kalian semua ingin menantangku sekarang. Wu Zhangkong menatap keempat siswanya. Terperangah. Iya nih. Tolong beri kami petunjuk. Kata Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Wu Zhangkong mengangguk. Sudah larut malam dan lampu keluar untuk asrama. Alih-alih arena pertempuran yang ditunjuk, ia membawa mereka ke bidang pelatihan. Terlepas dari apakah anak-anak ini mencari masalah atau memiliki kejutan untuknya, ia akan dengan senang hati menghibur mereka. Kegelapan yang sunyi menggantung di atas ladang. Wu Zhangkong berjalan ke pusat lapangan dan dengan lembut melepas jubah putihnya. Datang. Tang Wulin berkata. Guru Wu, kamu sangat kuat. Bukankah seharusnya kamu menekan kekuatanmu saat melawan kami? Yang terkuat dari kita hanya memiliki 2 cincin. Jadi mengapa kamu tidak membatasi dirimu dan hanya menggunakan 2 cincin itu juga? Wu Zhangkong menyipitkan matanya. Dia adalah orang dewasa. Dan jika dia bahkan tidak bisa menebak skema seperti apa yang dihasilkan oleh anak-anak ini, dia tidak akan pantas menyebut dirinya seorang guru. Dari cara anak-anak ini berbicara,
Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa mereka telah menantangnya dengan kemenangan dalam pikiran. Dia kenal baik dengan kekuatan mereka bertiga. Namun, Su Xiaoyan masih merupakan misteri. Baiklah, jawab Wu Zhangkong dengan dingin. Tang Wulin dan rekan timnya bertukar pandang. Langsung melompat mundur dan masuk ke formasi. Seperti biasa, Tang Wulin ada di depan dengan Xie Xie di sampingnya. Gu Yue tepat di belakangnya. Dan Su Xiaoyan memposisikan dirinya di belakang Gu Yue. Mereka berempat sekarang bergerak sebagai satu. Cincin jiwa bangkit dari bawah kaki mereka. Bahkan lebih gemerlap dalam kegelapan malam. Cincin jiwa ungu Tang Wulin bersinar paling terang dari mereka semua. Seolah itu adalah bangsawan di antara rakyat jelata. Untai demi helai blue silver grass muncul di sekitarnya. Melindungi kawan-kawan di belakangnya sementara sisik emas muncul di lengan kanannya dalam semburan cahaya. Tang Wulin melepaskan geraman rendah dan dengan ganas menuduh Wu Zhangkong. Segera menggunakan keterampilan jiwanya yang pertama. Bin. Ratusan helai blue silver grass bersiul di udara. Sebuah tampilan kekuatan mengerikan keterampilan jiwa ribuan tahun. Badai menderu muncul saat Tang Wulin melancarkan serangannya. Satu helai blue silver grass dengan diam-diam meluncurkan Xie Xie ke udara. Pada saat dia tiba di atas kepala Wu Zhangkong, dia memiringkan tubuhnya dan turun ke gurunya. Dia tidak menahan sama sekali dan segera memulai dengan Twin Dragon Storm. Tapi itu bukan hanya serangan dua cabang. Bilah angin, bola api, dan es melayang menembus celah kecil di penghalang rumput blue silver. Mereka berkumpul di Wu Zhangkong, Xie Xie hanyalah aksi pembuka. Mereka tahu satu hal yang pasti, semakin lama mereka menunggu, semakin kecil peluang mereka untuk sukses. Jika mereka ingin sukses, mereka harus segera meluncurkan serangan habis-habisan. Wu Zhangkong berdiri terpaku di tempat. Hanya mengangkat Skyfrost Sword dan dengan lembut menjepit ujungnya dengan jari lainnya. Dalam menghadapi serangan anak-anak, dia tetap seperti gunung yang tak tergoyahkan. Bahkan kedipan emosi tidak muncul di wajahnya. Seolah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhinya. Saat serangan mencapai Wu Zhangkong, dia tiba-tiba menyerang dengan pedang langit es. Halo-halo biru yang tampaknya memiliki semacam gaya gravitasi tak terbatas terbentuk di sekelilingnya. Lingkaran itu menarik serangan unsur Gu Yue di dalamnya. Merenggut kendali mereka dari tangannya. Itu sederhana dan efektif. Dua hal yang sangat unggul di Wu Zhangkong. Badai naga kembar dengan mudah menelusuri elemen-elemen. Tetapi gerakan Wu Zhangkong telah melakukan tugasnya, kekuatan badai kembar naga telah sangat berkurang. Mata Wu Zhangkong menyala dengan rona ungu. Dan Tang Wulin membela dengan mata iblis ungu miliknya. Namun, itu sia-sia. Ketika gelombang vertigo menghantamnya. Dan Bin perlahan terurai. Seberapa tak tahu malu apakah Guru Wu. Dia benar-benar menggunakan mata setan ungu. Dia mungkin tidak menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Tapi itu masih sangat tak tahu malu. Pikiran ini memudar secepat itu muncul. Dan Tang Wulin dituduh lagi dengan kekuatan baru dan rombongan Blue Silver Grass. Wu Zhangkong mengayunkan pedang Skyfrost-nya. Aura sebelumnya yang bermartabat telah digantikan dengan kecepatan yang menyilaukan. Ratusan gelombang pedang melesat. Dengan akurat membekukan dan memotong massa rumput blue silver yang merayap. Itu hanya tebasan tunggal. Namun ratusan gelombang pedang muncul. Masing-masing berseteru dengan helai blue silver grass dan menahan mereka. Dalam sepersekian detik, Tang Wulin telah terputus dari rekan satu timnya. Namun, dia masih terus bergegas menuju Wu Zhangkong. Badai naga kembar akhirnya turun dari langit. Tetapi Wu Zhangkong menghilang dengan kabur. Gambar-gambar dirinya muncul di sekitar lapangan saat ia menghindar dengan Ghost Shadow Perplexing Track. Pada awalnya, Xie Xie bisa mengikuti gerakan Wu Zhangkong dan menyesuaikan serangannya. Tetapi segera gerakan gurunya terbukti terlalu cepat untuk diimbanginya. Pada saat dia menyentuh tanah dengan Twin Dragon Storm-nya, tujuannya telah terlempar. Serangannya tidak menemukan apapun selain udara. Gelombang es melayang keluar dan Xie Xie secara refleks mencoba bertahan melawannya dengan belati naga ringan. Namun, kekuatannya sudah habis. Dan dia segera dikirim terbang. Bab 192 Kemenangan. Pada saat itu, Tang Wulin tiba di hadapan Wu Zhangkong sehingga keduanya saling berhadapan. Memilih untuk tidak mundur.
Tang Wulin menyerang Wu Zhangkong dengan cakar naga emasnya yang bercahaya. Bahkan jika Wu Zhangkong telah menekan kultivasinya ke level mereka, dia tidak memiliki celah atau kelemahan tunggal. Namun, dalam pertempuran tunggal ini, ia membuat pilihan yang menakjubkan. Kabut dingin keluar darinya saat gelombang pedang meledak dan dengan cepat berkelok membentuk jaring, membentuk penghalang pelindung. Dan pada saat itu, bintang emas berujung 6 muncul di bawah kaki Wu Zhangkong sementara belenggu es melesat keluar darinya dan menguncinya. Pekikan logam bergema. Cakar naga emas Tang Wulin telah merebut jaring gelombang pedang dan menghancurkannya. Dengan peningkatan dalam kultivasinya dan bantuan metode surga misterius, Tang Wulin dapat mempertahankan cakar naga emasnya selama 20 detik penuh. Tetapi hasilnya jauh dari harapannya. Meskipun belenggu Starwell telah diaktifkan pada saat yang tepat, pertahanan pendukung Wu Zhangkong melebihi perhitungan mereka. Itu telah membelokkan belenggu dalam sepersekian detik. Dan sementara Tang Wulin mampu menghancurkan jaring, dia telah menerima serangan balik juga. Kekuatan gelombang pedang mengirim gemetar tulang punggungnya dan memaksanya untuk mundur. Langkah mundur ini telah mematahkan sikap ofensifnya. Mata Wu Zhangkong menyala dan belenggu es di tubuhnya pecah sebelum jatuh ke tanah. Terlepas dari kenyataan bahwa ia telah menekan kultivasinya menjadi 2 cincin. 2 cincinnya dan cincin mereka berbeda seperti langit dan bumi karena penerapan kekuatan jiwa yang terkompresi. Starwell Suckless hanya bisa bertahan 2 detik sebelum kekuatannya yang luar biasa. Bekas luka Frost telah menangkis Tang Wulin selama 2 detik dan sekarang setelah dia dibebaskan, Wu Zhangkong mengarahkan pedangnya ke arahnya. Tetapi pada saat itu, Wu Zhangkong melihat Tang Wulin tersenyum. Dia langsung memiliki firasat buruk dan melepaskan jaring Frost Scar lainnya tanpa ragu-ragu. Namun, dia sudah terlambat. Sebuah telapak mendarat dengan lembut di punggungnya dan badai api dan es yang meledak membombardirnya. Lapisan es pelindung langsung menutupi tubuhnya. Tetapi itu tidak cukup untuk mencegahnya terhuyung maju dari ledakan. Dia melepaskan kekuatan penuhnya, mengirim keempat anak itu terbang. Ekspresi dinginnya pecah, mengungkapkan wajah yang tidak sedap dipandang. Wu Ho, Su Xiaoyan adalah orang pertama yang merayakan. Itu benar, mereka menang. Pada menit terakhir, Wu Zhangkong dengan jelas mengungkapkan kekuatan yang jauh melampaui 2 cincin untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menarik pedang Skyfrost-nya, mempertimbangkan statusnya. Tidak mungkin baginya untuk mengakui kekalahannya. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Rencana siapa ini? Tang Wulin mencibir. Guru, ini milikku. Wu Zhangkong mengangguk. Sangat bagus. Kami akan melanjutkan lagi besok. Dan kali ini, saya akan menggunakan 3 cincin. Tentu saja. Ini juga berarti saya akan menggunakan 3 keterampilan jiwaku yang sesuai. Dia berbalik dan pergi setelah menjatuhkan bom ini. Jubah putihnya berkibar di angin dan auranya sedingin es seperti sebelumnya. Keempat anak yang bersemangat itu membeku karena kaget dan tak percaya yang tertulis di seluruh wajah mereka. 3 dering. 3 cincin sangat berbeda dari 2 cincin. Itu sama dengan membandingkan 100 refinements dengan 1000 refinements. Mereka berpikir bahwa kemenangan mereka akan membuat mereka tidak bisa mengikuti latihan besok atau menyebabkan Wu Zhangkong mengubah program pelatihan mereka. Apa yang tidak mereka prediksi adalah bahwa mimpi mereka tidak hanya dihancurkan. Mereka malah memanggil mimpi buruk sebagai gantinya. Bos, ini bukan bagian dari rencana. Xie hampir menangis. Dalam strategi mereka, Xie adalah umpan meriam yang digunakan untuk mengalihkan perhatian Wu Zhangkong. Bahkan, mereka mengatakan kepadanya secara langsung bahwa ia akan menjadi umpan meriam. Wu Zhangkong pasti tidak akan percaya bahwa Xie adalah kekuatan serangan utama mereka. Namun, badai naga kembar memiliki kekuatan yang menakutkan terhadap mereka yang memiliki peringkat yang sama. Memaksa Wu Zhangkong untuk mengalihkan sebagian perhatiannya untuk berurusan dengannya. Tang Wulin telah mempertimbangkan banyak hal ketika ia menyusun rencana pertempuran mereka. Dia tahu bahwa Wu Zhangkong akan skeptis jika mereka tiba-tiba menantangnya di malam hari. Dengan pemahaman menyeluruh Wu Zhangkong tentang kekuatan 3, kecurigaannya secara alami akan jatuh ke Su Xiaoyan. Kecerdasan rencana Tang Wulin terletak pada Wu Zhangkong yang menyesatkan.
Dengan karakter Wu Zhangkong, ia secara alami akan berasumsi bahwa seluruh tim dibentuk sehingga cakar naga emas Tang Wulin akan melakukan serangan terakhir. Yang benar adalah, mereka benar-benar telah mengatur formasi mereka seperti itu. Dari serangan pertama Tang Wulin ke keturunan Xie dari langit dan serangan terkoordinasi Gu Yue, semuanya telah membangun satu cakar itu. Tetapi rencana mereka terungkap terlalu cepat. Cakar Tang Wulin ditemukan, dan Blue Silver Grace-nya dipukul mundur oleh Frost Scars. Meski begitu, rumput telah melakukan tugasnya. Yang harus dilakukan hanyalah menyembunyikan tindakan Su Xiaoyan dan Gu Yue di belakang. Gu Yue telah mulai mempersiapkan rentetan ledakan api dan esnya saat dia melepaskan gelombang serangan unsur pertamanya. Persiapannya hanya bisa selesai tanpa gangguan berkat efek topeng dari Bin ribuan tahun. Pada saat-saat terakhir pertempuran, Wu Zhangkong telah bersantai setelah membebaskan dirinya dari kekangan bintang roda meskipun Tang Wulin telah menembus pertahanannya. Segalanya berjalan sesuai dengan ramalannya tentang rencana anak-anak dan tentu saja, mereka telah menemukan cara untuk mengganggunya. Dia berasumsi bahwa mereka telah menghabiskan semua kemampuan mereka. Dan begitu dia melonggarkan penjaganya, cakar naga Tang Wulin akan meledak. Itu akan menjadi serangan yang menentukan. Saat Wu Zhangkong memikirkan itu, ledakan api dan es menghantamnya dari belakang. Tidak hanya dia menekan kekuatan jiwanya ke peringkat mereka, dia juga menahan kekuatan spiritualnya, mengurangi kesadarannya secara substansial. Ini adalah alasan mengapa dia tidak memperhatikan rencana sebenarnya yang dibuat oleh anak-anak ini. Jika dia tidak melepaskan kekuatan penuh pada saat terakhir itu, tidak ada keraguan bahwa dia akan menderita beberapa cedera. Rencana anak-anak sudah sempurna. Tidak hanya mereka mengoordinasikan kemampuan mereka secara mengesankan, mereka bahkan telah mengeksploitasi kelemahan karakter mendasar dari lawan mereka. Setelah menyadari betapa detailnya rencana mereka, Wu Zhangkong perlu tahu siapa yang menyusunnya. Fakta bahwa rencana yang begitu cemerlang telah ditetaskan oleh anak berusia 10 tahun berarti anak itu memiliki potensi yang tak terlukiskan. Tak terlihat oleh anak-anak. Senyum menarik bibirnya saat dia pergi. Sebagai seorang guru, bagaimana mungkin dia tidak puas dengan siswa yang luar biasa seperti itu? Starwell Sackless milik Su Xiaoyan juga meninggalkan kesan mendalam padanya. Itu benar-benar menyegel kekuatan jiwanya untuk sesaat, kemampuan yang benar-benar menakutkan. Tampaknya mereka akan memberikan akademi dan saya kejutan yang menyenangkan di turnamen Sky Sea Alliance. Anak-anak dengan cemberut kembali ke asrama mereka dan ke tempat tidur mereka. Takut pada hari berikutnya. Belenggu Starwell tidak mungkin memiliki banyak efek pada Wu Zhangkong 3 cincin. Apa yang harus mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah bermain di telinga. Kehidupan intens mereka dalam belajar dan berkultivasi kembali lagi. Su Xiaoyan dengan cepat menemukan tempatnya di tim. Tidak hanya dia pintar dan bekerja dengan baik dengan tim, dia juga cerdas dan menggemaskan. Kebalikan dari Gu Yue. Karena kekuatannya yang menyedihkan di siang hari, dia selalu bekerja keras untuk meningkatkan dirinya. Namun, apa yang membuat Tang Wulin tak berdaya adalah betapa berbakatnya dia. Kekuatan jiwanya telah meningkat ke peringkat 18 hanya dalam 1 bulan. Sementara ia masih berjuang untuk mencapai peringkat 17. Bahkan dengan metode surga misterius. Kecepatan kultivasinya sangat lambat. Besok kita akan ke kota Sky Sea. Wu Zhangkong mengumumkan. Tang Wulin tetap di belakang setelah kelas. Kita akan ke kota Sky Sea, kota terbesar di pantai timur. Keempat siswa saling memandang dengan bingung. Xie adalah yang pertama menyerah pada rasa penasarannya. Apakah kita pergi ke sana untuk menonton turnamen aliansi Sky Sea? Guru Wu Zhangkong menatapnya. Kamu berpartisipasi, bukan menonton. Berpartisipasi. Xie terbelalak mendengar kata-kata Wu Zhangkong. Kami berpartisipasi dalam turnamen Sky Sea Alliance. Wu Zhangkong melambaikan tangan mereka, memaksa Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan pergi dengan linglung. Tang Wulin berdiri, menunggu Wu Zhangkong berbicara. Akademi memberitahuku bahwa Asosiasi Pandai Besi ingin kau berpartisipasi dalam kompetisi pandai besi di turnamen aliansi Sky Sea. Benarkah itu, Men? Tang Wulin mengangguk. Wu Zhangkong berkata,
Saya melakukan riset. Seharusnya tidak bertentangan dengan pertandingan kelas kami. Jadi itu harus baik-baik saja. Oh, Tang Wulin mengakui. Guru Wu, kompetisi apa yang kita ikuti? Wu Zhangkong berkata. Acara tim 3 orang di divisi remaja. Turnamen Skysia Alliance sangat besar dan akan memiliki banyak acara. Jelas, akan ada acara untuk master jiwa. Tetapi mereka dibagi menjadi kompetisi individu dan tim. Kompetisi tim terdiri dari 3 kelompok, 5 atau 7. Anda harus memperhatikan pertandingan 7 orang. Anda, Xie dan Gu Yue akan membentuk grup dan berpartisipasi dalam kompetisi tim 3 orang dengan Su Xiaoyan sebagai pengganti. Sebagai kapten tim, Anda perlu memikirkan bagaimana Anda akan memperoleh hasil yang baik dalam kompetisi tim. Serta kompetisi pandai besi. Tujuan Anda adalah menjadi juara. Bab 193 untuk uang. Juara. Tapi kita masih 11. Xie mengatakan kepada saya bahwa kita harus bersaing dengan orang yang berusia 10 hingga 15 tahun. Itu sedikit. Wu Zhangkong dengan dingin berkata. Usia tidak menentukan kekuatan seseorang. Anda hanya perlu mencoba yang terbaik. Hasilnya bukan hal yang paling penting. Mengerti? Ya. Jawab Tang Wulin. Kamu bisa pergi sekarang. Bersiaplah untuk perjalanan besok ke kota Skysia. Semua peserta dari Issea City akan pergi bersama. Jadi Anda tidak perlu khawatir bertemu dengan kolega Anda dari Asosiasi Pandai Besi. Iya nih. Selama sebulan terakhir, Tang Wulin telah sepenuhnya berfokus pada persiapan untuk kompetisi pandai besi. Meskipun dia belum bisa menempa logam kelas 1. Tingkat keberhasilannya untuk logam kelas 2 sudah meningkat lebih dari 80%. Bahkan di antara pandai besi peringkat keempat lainnya. Tingkat keberhasilan seperti itu jarang terlihat. Seperti Mu Chen katakan. Ketidakmampuan Tang Wulin untuk menempa logam kelas 1 bukan karena kurangnya pemahaman. Tetapi kekurangan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa adalah dasar dari penguasa jiwa. Dan itu juga penting bagi pandai besi. Semakin tinggi kekuatan jiwa seseorang, semakin tinggi peluang menanamkan roh ke dalam logam selama menempa. Bahkan jika dia adalah seorang jenius ilahi di bidang pandai besi. Statusnya sebagai master jiwa 1 cincin hanya akan menghambat kemajuannya dalam kerajinan. Menurut tebakan Mu Chen, Tang Wulin akan segera dapat memalsukan logam kelas 1 begitu ia memiliki 2 cincin. Menu pelatihannya di bawah Mu Chen tidak berubah. Itu masih fokus pada memperkuat yayasannya dalam persiapan untuk masa depan. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak perlu mengambil risiko untuk mencapai kreasi Tousan Refined kelas 1. Namun apa yang tidak diharapkan Tang Wulin adalah bahwa mereka akan menjadi salah satu tim yang mewakili Akademi Issea dan mereka akan berkompetisi di divisi junior untuk pertempuran tim guru jiwa. Tidak kurang. Meskipun dia terkejut, dia juga bersemangat untuk bertarung. Terkunci dalam jurang penderitaan selama sebulan terakhir, Tang Wulin belum pernah mengunjungi platform kenaikan roh bahkan sekalipun. Sebaliknya, ia menghadapi Wu Zhangkong dalam pertempuran setiap hari. Dia lebih suka menghadapi 10.000 tahun jiwa binatang daripada melawan Wu Zhangkong. Lagi pula, dia secara pribadi menyaksikan gurunya membantai 10.000 jiwa-jiwa seolah-olah itu hanya berjalan-jalan di taman. Satu-satunya buah yang lahir dari kemenangan malam itu adalah peningkatan intensitas latihan mereka. Bahkan ketika menggabungkan kekuatan mereka dan menggunakan skema paling kotor, mereka tidak bisa memegang lilin pada Wu Zhangkong 3 cincin. Sebagai kapten tim, Tang Wulin menerima pukulan terberat dari serangan Wu Zhangkong. Setiap pertempuran membuatnya penuh memar dan luka. Namun, justru karena keadaan yang sedemikian keras sehingga koordinasi dan kekuatan jiwa mereka meningkat begitu cepat, Tang Wulin bisa merasakan bahwa dia hanyalah satu langkah lagi dari mencapai peringkat 17 sekarang. Namun, jadwal kultivasinya yang intens bertentangan dengan latihan penempaan yang membuatnya tidak dapat memenuhi kuota tugasnya. Tentu saja, penghasilannya merosot. Kapanpun Tang Wulin memikirkan turnamen aliansi Skysia, denyut nadinya akan berdenyut tanpa henti dan matanya memerah sampai merah karena memikirkan uang penghargaan yang akan memecahkan beberapa masalah saat ini. Sekarang dia adalah pandai besi peringkat keempat. Potensi pendapatannya melambung tinggi dan dia bisa melunasi utangnya kepada Wu Zhangkong.
Dompetnya menangis di sakunya yang kosong. Guru Wu. Sebelum berjalan melewati pintu, Tang Wulin tiba-tiba berputar. Apakah ada penghargaan untuk berpartisipasi dalam turnamen? Wu Zhangkong menatapnya. Jika tim berkinerja baik, akan ada satu. Meskipun ada penghargaan moneter yang diberikan kepada 32 teratas. Jumlahnya hanya menjadi signifikan setelah Anda menembus 16 teratas. Sedangkan untuk menerima sumbangan dari akademi, kalian semua sudah mengeringkan sumber daya akademi. Terutama kamu. Biaya makanan Anda hampir cukup untuk memberi makan seluruh divisi perantara. Katakan padaku, apakah kamu masih menginginkan hadiah? Tang Wulin tidak berani berbicara. Sebagai gantinya, dia menjulurkan lidahnya seperti bajingan kecil. Tetapi apakah kebenaran tidak diucapkan? Dia tahu bahwa dia hanya menyekop makanan bergizi dan berkelas tinggi yang membantu dalam kultivasinya. Tampaknya tanpa akhir. Jelas, biaya untuk makanan seperti itu tinggi. Dengan semua makanan sehat itu, pembudidayaannya berkembang pada tingkat yang diperbesar. Bahkan ke titik di mana persiapan untuk menembus segel kedua tampak lebih layak daripada sebelumnya. Fakta bahwa ia bahkan bisa makan makanan lezat seperti itu sering membuatnya bahagia. Guru Wu, bisakah saya berpartisipasi dalam kompetisi individu? Mungkin aku bisa masuk 30 besar. Tang Wulin memeriksa. Dia tidak bisa membiarkan satu kesempatan menggiurkan begitu saja. Sikapnya terhadap uang telah berubah setelah semua rasa sakit dan penderitaan yang dia lalui hanya untuk dapat membeli jiwa roh pertamanya. Jika dia memiliki lebih banyak uang saat itu, maka dia tidak akan dipaksa untuk menerima jiwa roh sampah. Sejak itu, Tang Wulin bersumpah untuk mendapatkan uang di masa depan. Sampai-sampai dia tidak perlu khawatir tentang memenuhi kebutuhan hidup. Jika Mu Chen pernah menemukan alasan sebenarnya muridnya untuk menempah, dia akan melompat-lompat karena marah. Jika Anda tidak khawatir lelah, maka Anda bisa melanjutkan. Jawab Wu Zhangkong dengan apatis. Tang Wulin berkata, selama jadwal tidak bertentangan, saya yakin saya tidak akan lelah. Aku harus merepotkanmu untuk membantuku mendaftar. Paling tidak, bocah itu memiliki keyakinan pada kekuatannya. Meskipun dia belum menggunakan 2 cincin, dia memegang cincin jiwa ribuan tahun. Blue Silver Grace-nya yang berumur ribuan tahun adalah sumber kepercayaan utama baginya. Ketika dia kembali ke asrama, Tang Wulin menemukan teman-temannya sudah di pintu menunggunya. Bagaimana itu? Apa situasinya? Menghadapi pertanyaan mereka, Tang Wulin dengan cepat memberitahu mereka tentang percakapannya dengan Wu Zhangkong. Aku akan bergabung dengan kompetisi individu juga, kata Gu Yue dengan sungguh-sungguh. Xie dengan angkuh berkata, aku juga. Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Saya pikir saya akan lulus. Kompetisi tidak diadakan pada malam hari. Dan bahkan jika itu, saya kurang percaya diri. Berpartisipasi sebagai pengganti dalam kompetisi tim sudah cukup bagi saya. Senyum nakal muncul di bibir Xie. Katakan, jika kita benar-benar menjadi juara, apakah menurutmu Akademi Shrek akan mengintai kita? Mungkin mereka akan mengundang kita untuk bergabung dengan mereka. Sudut mulut Su Xiaoyan bergerak sedikit. Berhenti bermimpi. Bahkan jika kita memenangkan tempat pertama, itu masih kompetisi 3 orang yang biasa-biasa saja di turnamen Sky Sea Alliance. Gunakan akal sehat Anda dan pikirkan tentang status apa yang mereka miliki. Saya mendengar bahwa tidak pernah ada lebih dari 100 siswa yang menjadi bagian dari pelataran dalam Akademi Shrek pada suatu waktu. Dan masing-masing dari mereka adalah monster. Itu tidak akan berlebihan untuk menyebutnya kolam naga dan sarang harimau. Saya juga mendengar bahwa bahkan ketua federasi secara pribadi mengunjungi Presiden Akademi Shrek 2 kali setahun. Jika Shrek Academy tidak mempertahankan sikap netral selama perseteruan 3 benua, apakah Anda pikir bintang Luo benua dan surga Do benua akan tetap ada? Dengan kaget, Tang Wulin bertanya, apakah Akademi Shrek benar-benar hebat? Dengan sangat serius, Su Xiaoyan berkata, itu benar. Keluarga saya memberitahu saya bahwa itu adalah tempat yang benar-benar terpisah dari dunia orang normal. Shrek Academy merekrut siswa setiap 3 tahun sekali. Dan setiap kali ada kurang dari 1000 orang yang memenuhi syarat untuk mendaftar.
Akan menjadi keajaiban kecil jika lebih dari 100 orang diterima sekaligus. Bahkan, terkadang hanya 20 atau 30 orang yang diterima. Tetapi dari para siswa itu, hanya 1 dari 10 yang bisa memasuki pelataran dalam. Cukup jelas betapa tingginya standar mereka. Kualitas tak terduga Akademi Shrek bukanlah sesuatu yang kita miliki hak istimewa untuk memahami. Tang Wulin dan Xie Xie saling bertukar pandang. Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui seperti apa Akademi Shrek, pasti ada seseorang yang melakukannya. Guru Wu. Bukankah rumor mengatakan bahwa Guru Wu berasal dari Akademi Shrek? Jika standar penerimaan untuk Akademi Shrek setinggi itu, maka seberapa menakjubkankah Guru Wu? Tang Wulin berkata, meski begitu, ini adalah kesempatan besar bagi kami. Jangan terlalu memikirkan tentang mendapatkan peringkat tinggi setiap orang. Lakukan yang terbaik dan dapatkan pengalaman tempur yang bagus. Selama kita tidak menyerah, kita pasti akan memiliki kesempatan memasuki Shrek Academy suatu hari. Bab 194 berangkat ke turnamen. Ayo lakukan yang terbaik, kawan. Tang Wulin adalah yang pertama mengulurkan tangan. Gu Yue meletakkan tangannya di atas tangannya, sebelum dengan cepat meraih tangan Su Xiaoyan sehingga ada di tangannya. Meskipun dia adalah seorang guru jiwa tipe agility, reaksi Xie Xie tertinggal di belakang yang lain dan dia adalah yang terakhir untuk bergabung. Dia memelototi belati pada Gu Yue. Seberapa besar kau membenci aku? Gu Yue memikirkannya sejenak, lalu tersenyum. Kira-kira ada yang akan membenci lalat. Kamu. Malam merayap tanpa mengintip. Begitu sinar matahari menembus cakrawala, Wu Zhangkong dan keempat siswa berangkat dari akademi. Tujuan mereka, Issea Square terletak di pusat kota. Tang Wulin dan yang lainnya mengenakan seragam Akademi Issea. Kali ini, Direktur Long Hengsu bergabung dengan anak-anak dan Wu Zhangkong. Ada tim lain yang mewakili akademi selain dari kelompok Tang Wulin. Meskipun mereka berasal dari divisi lanjutan, tim yang terakhir akan berpartisipasi dalam divisi 15 hingga 20 pemuda. Tang Wulin melihat beberapa wajah yang akrab di antara kerumunan. Yang pertama adalah kakak laki-laki Su Xiaoyan, Su Xiaoyu, yang mengejutkan. Yang lain adalah kakak perempuan yang cantik yang dia temui selama hari-hari pertamanya di Akademi Issea, Liu Yuxin. Jelas bahwa Liu Yuxin tidak membiarkannya berpikir. Sebaliknya, tatapannya terpaku pada wajah seorang pria dengan jubah putih berkibar. Tidak pernah membiarkannya keluar dari pandangannya. Matanya praktis berbentuk hati. Xiaoyan, beritahu aku jika mereka mencoba menggertakmu. Berjalan melewati 4 siswa kelas 0. Su Xiaoyu memamerkan tampilan kekuatan. Su Xiaoyan memutar matanya ke arahnya. Hanya khawatir tentang dirimu sendiri. Setidaknya lakukan melalui pendahuluan kali ini. Pada pernyataan seperti itu, ekspresi Su Xiaoyu menegang. Tentu saja. Semua orang di tim kami memiliki setidaknya 3 dering kali ini. Kami pasti akan mencapai hasil yang baik. Mereka juga berpartisipasi dalam kompetisi tim. Ini bukan sembarang acara tim. Itu adalah yang paling terkenal, kompetisi tim 7 orang. Sudut mulut Su Xiaoyan bergerak-gerak. Dari percakapan antara kedua saudara kandung, Tang Wulin dapat menyimpulkan setidaknya bahwa Issea Academy memiliki harapan kemenangan di turnamen. Padahal, peluang mereka untuk meraih kemenangan cukup tinggi. Karena Issea City berada di peringkat nomor 2 di antara semua kota di pantai timur. Mencapai kejayaan dan mempertahankan status mereka adalah tujuan yang krusial dan subjek yang sensitif. Sebenarnya, tebakan Tang Wulin mengenai paku tepat di kepala. Sementara Issea Academy adalah satu-satunya akademi master jiwa menengah Issea City, para siswa tidak terlalu menonjol. Turnamen Skysea Alliance begitu besar sehingga tidak hanya dibutuhkan 5 kota kelas 1 di pantai timur untuk menjadi tuan rumah, tetapi bahkan telah memanggil bantuan beberapa kota kelas 2 dan 3. Issea City telah menghasilkan hasil yang suram untuk kota kelas 1 di turnamen sebelumnya. Baik akademi dan pemerintah kota kehilangan banyak wajah. Tidak mengherankan bahwa usulan Long Hengsu untuk menciptakan kelas 0 untuk para jenius mereka yang baru ditemukan disetujui begitu cepat. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, maka prestise kota Issea pasti akan menderita. Perekonomian kota yang sibuk juga mungkin akan terpengaruh, membuat pasar jatuh.
Akademi menempatkan taruhan mereka pada sekelompok anak berusia 10 tahun saat ini. Berharap bahwa mereka akan menunjukkan potensi kota di turnamen Skysea Alliance sementara juga mendapatkan dukungan dari pemerintah kota. Bagaimanapun, mereka baru berusia 10 tahun. Masa depan mereka tidak terbatas. Kerumunan orang dan bis jiwa mewah berkumpul di Issea Square untuk berangkat bersama. Hei, mengapa kamu begitu terlambat? Musi berlari ke Tang Wulin dan meraihnya di telinga. Apa yang kamu lakukan? Sebelum Tang Wulin bisa berbicara, Gu Yue menepis tangan Musi dan berdiri dengan protektif di depannya. Tertegun, Musi menatap Gu Yue dengan linglung sebelum tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk, Tang Wulin. Anda sudah menjadi penyimpangan di usia yang sangat muda. Siapa pacar kecilmu? Tidak, kakak murid senior. Jangan katakan omong kosong seperti itu. Suara Musi sangat keras, menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka seperti lebah untuk madu. Dengan sorotan pepatah yang menyinari dirinya, Tang Wulin memerah semerah tomat karena malu. Terlihat tampan, ditambah dengan wajahnya yang merah kemerahan dan malu menggoda Musi untuk mencubit pipinya. Wow, kamu membawa begitu banyak orang bersamamu. Mengabaikan Gu Yue, Musi bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin berkata, kami berpartisipasi dalam kompetisi tim Master Jiwa Divisi Junior. Kompetisi tim Master Jiwa. Kalian semua. Dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya. Bagaimana dengan kita? Xie berkata dengan marah. Musi mencibir. Tidak banyak. Hanya saja kita juga memasuki divisi junior dari kompetisi tim Master Jiwa. Apa kalian masih berpikir punya kesempatan? Saat dia berbicara, 3 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Kuning, ungu. Dia adalah penatua jiwa 3 cincin. Musi saat ini adalah tahun kelima di semester kedua. Jadi dia 4 tahun lebih tua dari Tang Wulin. Pada usia 14 tahun, ia nyaris tidak memenuhi syarat untuk batas usia divisi itu. Musi berkata, kami juga akan masuk sebagai tim 3 orang. Tujuan kami adalah 8 besar. Saat ini ada 36 kota pantai timur yang bersaing dalam turnamen ini dengan lebih dari 100 peserta. Dan 2 putaran pertama adalah kompetisi sistem gugur. Bisakah kalian melewati babak pertama? Pada usia mereka, setiap tahun menandakan adanya kesenjangan kekuatan yang besar. Tang Wulin terdiam. Meskipun mereka telah mengalahkan Su Xiaoyu sekali sebelumnya. Mereka harus mengakui itu karena kecerobohan Su Xiaoyu dan kekuatan mereka dalam jumlah. Namun dalam turnamen yang akan datang ini, mereka akan menghadapi rekan-rekan mereka yang paling kuat. Bahkan akan ada yang lebih tua dari mereka. Terhadap lawan yang tangguh seperti itu, harapan seperti apa yang mereka miliki? Baiklah, jangan berkecil hati. Aku akan mentraktir kalian makan setelah putaran pertama. Musi menggosok kepala Wulin lalu berbisik ke telinganya. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan di turnamen Master Jiwa. Tapi kamu pasti bisa peringkat tinggi di pandai besi. Saya akan mendukung Anda ketika saatnya tiba. Jadilah juara. Sejak saat Tang Wulin setuju untuk memberikan tempat pertama untuknya, duri dalam hubungan mereka tumpul. Tang Wulin mengangguk tanpa daya. Dia benar-benar tahu bagaimana cara mengejutkan orang. Alun-alun berada dalam kekacauan karena perwakilan dari setiap asosiasi yang berpartisipasi dalam turnamen mengorganisir diri mereka sendiri. Bahkan ada perwakilan dari akademi lain. Turnamen aliansi Skysea memiliki banyak acara, termasuk kompetisi meisha dan pertempuran baju besi. Seperti bagaimana Issea City memegang posisi memalukan dalam aliansi itu. Aliansi Skysea malu peringkat mereka dibandingkan dengan seluruh benua. Meskipun status ekonomi mereka tidak tertandingi. Apakah itu penguasa baju sirah pertempuran, pilot meisha, teknologi meisha, atau kuantitas dan kualitas tuan jiwa? Mereka peringkat dekat bagian bawah di semua elemen ini. Kota-kota yang mendominasi kategori ini adalah Sun Moon City dan Heaven Dow City. Adapun kota Shrek, itu tidak bisa dievaluasi oleh federasi dengan baik atau ditempatkan pada skala yang sama dengan yang lain. Pada dasarnya, kota Shrek melebihi pemahaman mereka. Para guru dan siswa dari Issea Academy, naik bas Anda sekarang. Mendengar ini, para guru mulai mengarahkan siswa ke bas ke-6. Tanpa satupun istirahat di langkahnya,
Gu Yue berjalan ke depan dan menendang Xie keluar dari jalan, menjatuhkan diri di kursi di samping Tang Wulin. Xie hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan duduk di sebelah Su Xiaoyan. Sayangnya untuknya, bagaimanapun, Su Xiaoyu mengangkatnya dan mencuri kursi di samping adiknya. Kamu, Xie kesal. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Su Xiaoyu yang jauh lebih kuat. Dia mengundurkan diri untuk duduk di samping Wu Zhangkong. Setelah turun ke kursinya, dia merasakan mata yang tak terhitung menikam tubuhnya ketika para wanita di sekitarnya melotot seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya. Saya juga tidak ingin duduk di sini. Xie segera berdiri untuk mencari kursi lain. Jangan berdiri jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Suara dingin Wu Zhangkong terdengar. Xie tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah ini dianggap memprovokasi siapapun yang saya temui? Saudara-saudara Su duduk tepat di belakang Tang Wulin dan Gu Yue. Saat dia menatap Gu Yue, cemberut muncul di wajah Su Xiaoyu. Setelah menghadapi kekalahan di tangan Gu Yue, kemarahan dan depresi telah memenuhi hatinya. Seiring berjalannya waktu, Gu Yue muncul dalam mimpinya lebih dan lebih sering. Setiap sesekali, wajah Gu Yue akan muncul di pikiran sadarnya. Dia sangat muda, namun memiliki kekuatan seperti itu dan jiwa bela diri yang luar biasa. Seberapa tangguh dia setelah dia menjadi dewasa. Gadis ini menggelitik keingintahuannya, serta beberapa sentimen lainnya. Su Xiaoyu dengan mudah dianggap sebagai elit yang luar biasa di divisi lanjutan. Tapi itu hanya di dalam dinding Akademi Issea yang lemah. Dia akan memasuki akademi lanjutan dalam setahun. Berjalan di jalur yang dipilihnya dalam hidup. Meskipun bercita-cita menjadi master baju perang, ia berjuang dengan fakta bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Secara khusus, proses pembuatan baju perang membutuhkan lebih dari sekedar uang. Tidak hanya dia harus menuangkan semua miliknya ke dalam kultivasi. Dia juga perlu mengalihkan waktu dan energinya ke dalam riset baju perang. Dia sudah berusia 17 tahun. Meskipun potensinya tidak kurang, tidak diketahui apakah dia memiliki di dalam dirinya untuk mewujudkan tujuan seperti itu. Bab 195 tidur ke peringkat 17. Jika dia tidak bisa mendapatkan baju perang untuk dirinya sendiri, maka dia hanya harus puas dengan menjadi pilot Misha. Ada alasan mengapa para master baju tempur diakui sebagai yang terkuat. Jalan untuk menjadi seorang itu sulit dan hanya sedikit yang berhasil. Peluang gagal hanyalah astronomi. Untuk berhasil membuat baju perang, yang diperlukan untuk mencapai beberapa langkah, memperbaiki logam langka, menempa mereka, membuat desain, kerajinan itu, dan kemudian mempertahankan produk akhir. Kesulitan mendapatkan dan memiliki armor perang adalah 10 kali lipat dari masalah Mesha. Untuk mendapatkan Mesha yang cocok, seseorang hanya perlu menyewa perancang dan pengrajin Mesha yang cakap. Tetapi mengenai battle armor, proses ini jauh lebih berbelit-belit. Seseorang perlu terlibat secara pribadi dalam pembuatan baju perang. Ini untuk menentukan jalan yang paling cocok sehingga baju besi menjadi perpanjangan dari tubuh seseorang. Prestasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu jalan yang melelahkan. Hampir tidak ada master armor pertempuran yang bisa membuat satu set lengkap armor perang bahkan setelah 10 tahun bekerja keras. Bahkan jika mereka entah bagaimana menyelesaikan satu set saat itu, mereka mungkin menemukan bahwa pertumbuhan mereka selama bertahun-tahun penempaan membuat produk akhir mereka menjadi usang. Sekali lagi, orang harus memulai dari awal. Tindakan menciptakan baju perang benar-benar adalah bentuk siksaan. Jika terlalu banyak waktu dihabiskan untuk mengembangkan armor perang, maka kultivasi seseorang mungkin tertinggal. Ketika itu terjadi, mereka akan menjadi lebih lemah dari pilot Mesha. Namun, Mesha juga sangat kuat dan sebagian besar raksasa mereka memberi mereka banyak pilihan. Untuk alasan ini, Su Xiaoyu memutuskan untuk mengkhususkan diri dalam kontrol Mesha. Dia akan berjalan di jalur menjadi pilot Mesha ketika dia memasuki akademi lanjutan. Aku mungkin tidak memiliki banyak harapan untuk menjadi master armor tempur. Tapi aku bertanya-tanya apakah dia bisa melakukannya. Dia sudah memiliki 2 cincin pada usia 10 tahun dan pasti akan mengenai 3 cincin pada saat dia berusia 15 tahun.
Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal potensi. Dia tidak merasa cemburu pada Gu Yue. Bahkan, dia bingung dengan sentimennya sendiri yang bergejolak. Tang Wulin bersandar ke jendela, beristirahat dengan mata tertutup saat dia berusaha menenangkan hatinya yang kacau. Kata-kata Musi masih melekat di benaknya. Dia telah menyaksikan kekuatannya sebelumnya ketika dia hanya menggunakan 2 cincin. Tapi sekarang, dia sudah memiliki 3 cincin. Namun dengan kekuatannya, dia hanya bertujuan untuk posisi 8 besar. Mereka sangat kuat. Tetapi bagaimana dengan kelas 0? Saya satu-satunya pesaing 1 cincin di antara kekuatan utama kami. Meskipun kerja tim kami hebat dan saya percaya diri dengan kekuatan saya, masih ada perbedaan yang signifikan dalam kultivasi antara tim kami. Kesenjangan yang tidak bisa kita jembatani dengan cukup cepat. Orang-orang yang memberi peringkat terbaik akan menerima hadiah. Seperti Tang Wulin, Gu Yue juga beristirahat dengan tenang dengan mata terpejam. Suasana tegang meresap ke dalam bis ketika beberapa penghuni saling berbisik. Siswa yang lebih berani lainnya mengobrol dengan keras. Seperti ini, bas perlahan menyusut ke kejauhan, meninggalkan alun-alun di belakang dan secara bertahap melaju keluar dari Issea City. Mereka yang berada di dalam bas menunjukkan secercah optimisme begitu mereka meninggalkan batas kota, memasuki jalan raya dan melaju maju. Jalan raya jiwa memanfaatkan kombinasi maglev dan teknologi jiwa, memungkinkan bas untuk mempertahankan kecepatan tinggi dengan aman hingga setengah dari kereta jiwa. Untuk jarak yang lebih pendek, bas lebih cocok daripada kereta. Saat mata Tang Wulin perlahan terbuka, dia meluangkan waktu untuk mengamati pemandangan yang menakjubkan melintas. Di sebelah timur ada lautan. Karena jalan raya itu dibangun tepat di pantai, laut biru membentang tak terbatas di sampingnya, meluluhkan hatinya dan menenangkan semangatnya. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi ingat saat-saat ia mengunjungi pantai dengan Naer untuk menikmati pemandangan bersama. Saat itu, dia telah menarik tangannya untuk menatap laut, menyaksikan matahari terbit, dan mengumpulkan kerang. Jika keberuntungan tersenyum pada mereka, mereka juga akan menangkap kepiting besar untuk dipanggang dan dimakan. Naer, Tang Wulin memanggil dengan lembut. Wulin. Kamu, Gu Yue menoleh padanya dengan terkejut. Beralih ke suaranya, dia disambut dengan ekspresi heran. Dia tersenyum setengah hati dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Hanya memikirkan adik perempuanku. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang atau apakah dia bahagia. Saya bertaruh jika dia tahu saya telah menjadi guru jiwa, dia akan benar-benar bahagia untuk saya. Gu Yue mengangguk. Sedikit senyum menarik bibirnya. Tentu saja dia mau. Anda butuh air. Dia mengeluarkan botol dari tasnya. Baik. Terima kasih. Tang Wulin membuka tutup botol dan mengambil beberapa teguk air. Airnya murni dan hangat, menghilangkan tenggorokan dan jantungnya. Setelah Gu Yue mengambil botol dari dia mengambil beberapa minuman sendiri. Tidak peduli bahwa dia baru saja mabuk dari itu. Tang Wulin menatapnya, terperangah. Cahaya yang bersinar melalui jendela bertemu dengan pipinya, memberikan ilusi kemurnian berkilau. Dia sebenarnya sangat cantik. Gu Yue memiringkan kepalanya dan tersenyum-senyum padanya. Ada apa denganmu? Tang Wulin menarik gorden dengan cepat ke jendela, menutupi seluruh ruangan dengan naungan. Terlalu cerah sekarang. Itu buruk untuk matamu. Gu Yue menaruh botol itu kembali ke tangannya lalu menyandarkan kepalanya ke bahunya. Saya mengantuk. Biarkan aku bersandar padamu. Oke. Tang Wulin tidak tahu harus berbuat apa. Anda sudah bersandar pada saya. Bagaimana aku bisa menolakmu? Tampaknya dia benar-benar mengantuk karena napasnya segera mantap saat senyum santai muncul di bibirnya. Seolah-olah baginya, bersandar padanya sangat menghibur. Setelah menghisapnya sebagai bantal pribadi Gu Yue, Tang Wulin mulai merasakan jeda tidur. Meskipun dia sudah menutup gorden, kehangatan dan kesenangan tidak hilang. Tanpa disadari, dia menutup matanya. Segera, kelelahannya karena terus berkultivasi terhanyut. Total sekitar 4 jam dalam waktu perjalanan. Perjalanan dari Issea City ke Skycea City adalah perjalanan yang berkepanjangan. Tang Wulin tidur sepanjang perjalanan dan kemungkinan akan terus tidur begitu mereka tiba jika Xie Xie tidak memanggilnya.
Kalian berdua benar-benar menikmati tidur. Ya, kamu telah tidur sepanjang perjalanan. Xie dengan licik mengalihkan pandangannya dari Tang Wulin ke Gu Yue yang terbangun. Gu Yue berdiri untuk meregangkan tubuhnya sebelum berbalik untuk mencubit bahu Tang Wulin. Apakah mati rasa? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Tidur siang yang sangat menyenangkan. Saya tidak berpikir saya pernah tidur dengan baik sepanjang hidup saya. Mengedarkan beberapa kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa itu tampaknya telah dipercepat sementara mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Perubahan ini menandakan terobosan. Dia akhirnya berhasil menembus peringkat 17. Ekspresi aneh membentang di wajahnya. Dia telah berjuang untuk menembus kemacetan untuk peringkat 17 beberapa hari terakhir ini, tetapi dia tidak pernah berharap untuk bangun dengan sukses. Sementara yayasannya biasa-biasa saja. Ia telah naik dari peringkat 11 ke peringkat 17 pada tahun lalu. Kecepatan seperti itu sangat mencengangkan. Seolah wajar saja. Gu Yue memilih untuk memimpin mereka keluar sementara Tang Wulin dan Xie mengikuti di belakangnya. Tanpa alasan yang jelas. Kehangatan memenuhi hatinya saat dia mengambil sosoknya. Pasangan. Adik perempuan. Dia tidak tahu mengapa. Tapi kebaikan Gu Yue mengingatkannya pada Naer. Kota Skycea dan kota Issea serupa karena keduanya terletak di pantai. Memiliki pemandangan indah dan pelabuhan serta dermaga terbesar di benua itu. Angkatan Laut Federasi ditempatkan tepat di luar kota Skycea. Siluet kapal penjelajah raksasa yang berlabuh di laut memasuki mata sebagian orang. Karena kekuatan militer besar yang ditempatkan di sana. Skycea City dianggap sebagai kota peringkat teratas di pantai timur. Daerah itu memiliki kepentingan strategis tertinggi dibandingkan dengan kota-kota besar di pedalaman. Orang-orang biasa akan memasuki dinas militer begitu mereka berusia 18 tahun. Dan bagi mereka yang berada dalam domain Skycea Alliance, Angkatan Laut Kota Skycea adalah yang pertama memilih. Tang Wulin masih memiliki banyak tahun sebelum ia berusia 18 tahun. Sebagai seorang guru jiwa, ia memiliki beberapa tingkat pengaruh atas dinas militernya. Ini, tentu saja, tidak memperhitungkan statusnya sebagai pandai besi peringkat keempat. Pandai besi peringkat keempat dianggap anggota elit, menikmati posisi luhur. Untuk saat ini, Tang Wulin tidak dapat melihat banyak perbedaan antara Skycea City dan Issea City. Ketika mereka mendekati inti kota, gedung pencakar langit yang menembus awan mulai terlihat, melewati pelabuhan yang megah. Beberapa jenis peralatan dan fasilitas canggih berjajar di pelabuhan, yang semuanya sulit untuk disebutkan namanya. Pelabuhan itu berbau perdagangan, bersambung,